Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari Amsal 10 ayat 1, saya bacakan untuk kita semuanya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di era milenial ini tidak jarang kita menemukan banyak anak-anak yang malu terhadap keberadaan dan situasi orang tuanya. Apakah saudari dan saudara demikian? Saat ini juga sering kita jumpai anak muda yang kurang menghormati orang tuanya. Mereka suka sekali melawan dan menentang nasihat orang tua yang dianggap kuno. Lalu mereka pun memilih menjalani hidup sesuai dengan kehendak hati dan merasa dirinya sudah hebat. Akibatnya, tidak sedikit yang salah dalam pergaulan, misalnya narkoba, seksualitas, dugem, dan sebagainya. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak. Awalnya yang ditulis kira-kira tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Kitab ini termasuk dalam bagian Alkitab Ibrani atau dalam tulisan kitab Keturib yang meliputi tentang hikmat dan juga pengkhotbah serta Ayub. Bagi seorang anak, menghormati orang tua adalah kewajiban dan merupakan perintah Tuhan yang harus ditaati, bahkan termasuk dalam 1 dari ke-10 firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Terhadap anak yang menghormati orang tuanya, Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya. Terlebih terhadap anak yang mau membalas budi dan berbuat baik kepada orang tuanya. Karena itu, selagi orang tua kita masih hidup, hormatilah dan perlakukanlah mereka dengan dilandasi oleh kasih Kristus. Kalau ada orang Kristen yang tidak menghormati orang tuanya, berlaku kurang baik, apalagi sampai menelantarkan orang tuanya, dia telah melanggar firman Tuhan. Kita menghormati orang tua bukan semata-mata karena telah mencukupi segala kebutuhan atau harapan yang diwariskan. Kalau demikian, maka kasih seperti itu adalah kasih yang tidak tulus karena disertai dengan motivasi yang terselubung. Menghormati orang tua haruslah dengan kasih yang tulus dengan segala keadaan. Sekalipun mereka tidak mampu memberikan apa yang kita perlukan dengan sepenuhnya, sebagai seorang anak, kita harus menghormati dan mengasihi orang tua. Mengapa? Mereka adalah wakil Tuhan, dan keberadaan anak hampir seluruhnya bergantung kepada orang tua sampai ia beranjak dewasa. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anaknya. Seharusnya kita menyadari bahwa kita ada saat ini karena keberadaan orang tua kita. Bagaimanapun keberadaan orang tua kita itu, kita harus mengingat bahwa ayah dan ibu telah berlelah mencari nafkah untuk mencari segala kebutuhan kita sehari-hari dan kebutuhan sekolah, mulai dari kecil hingga saat ini. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya kita menyadari bahwa menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna
sama dengan halnya menyia-nyiakan setiap kerja keras orang tua. Kesempatan yang telah Tuhan beri kepada kita bersama-sama dengan orang tua adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Maka perbuatlah yang baik kepada orang tua kita. Mari kita menyenangkan hati mereka di masa hidupnya. Seorang anak yang menghormati dan membalas kasih orang tua, Tuhan pasti akan membalas perbuatan baiknya. Sekalipun orang tua kita tidak mampu membalaskan segala kebaikan dari Sang Anak. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga kita dapat terinspirasi